Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Gimana kabarnya? Udah mencoba untuk melakukan perhitungan sama metode Euler? Oke ya. Sini aku bakalan sedikit mengulangi karena dari teman-teman juga nggak ada pertanyaan sama sekali kan. Jadi aku bakalan mengulangi sedikit ya untuk metode Euler. Semoga ini berhasil menjawab kepenasaran apa yang kesulitan apa yang teman-teman alami di video di pembelajaran yang lalu. Jadi oke, gak usah baca komuk lah, lanjut aja. Oke, sini kita mau melakukan pendekatan dalam suatu penyelesaian, nanti kan gitu ceritanya. Jadi misalkan nih, misal aku punya suatu persamaan diferensial, tak tuliskan sebagai dy dt, dy per dt ya, sama dengan ft. Ini artinya fungsi terhadap parameter t dan variabel bebas y, dimana nilai dy dt terikat pada t sama y, maksudnya gitu. Nilai, ingat ya, nilai dy dt nya yang terikat. Jadi kita punya fungsi terhadap t dan y yang akan kita selesaikan nanti. Di sini jelas ada suatu kondisi awal. Kondisi awal yaitu apa? Y dalam suatu waktu a ini disamadengankan sebagai alpha misal gitu. Oke ya. Terus waktunya juga dibatasi tuh. Dibatasi sebagai dari A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Nah, kita mau menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan metode Euler nanti gitu. Jadi syarat batas ini, dan kita mau menyelesaikan persamaan diferensial dy dt ini. Ini adalah bentuk suatu persamaan diferensial biasa. Nah, ini bentuk suatu persamaan diferensial biasa yang kita akan coba dekati penyelesaiannya menggunakan metode Euler. Oke ya, kita akan mencoba untuk mendekati hasil penyelesaiannya. Oke, jadi gini. Pertama, anggap aja T-nya ini kan dari A sampai B. T-nya dari A sampai B. Anggap aja kita gariskan ini. T-nya dari A sampai B. Jadi gampangnya gini, Rek. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial, sebenarnya kita seperti membuat suatu garis. Ini garis T, garis T. Lah, bagaimana nilai Y-nya? Jadi gini, kayak seperti ini sumbu T, sumbu kartesius gitu ya, grafik kartesius, terus ini Y. Nah, dengan T-nya A sampai B, bagaimana, berapakah nilai Y-nya di sini? Nah, intinya kalau misalkan di integral ini mirip kayak integral, tapi kita akan mencoba untuk mendekati nilai Y. Bukan mencari luasannya loh ya, tapi kita mau mendekati nilai dari penyelesaiannya, yaitu Y-mu itu tadi. Jadi yang kita dekati yang sebelah sini. Oke ya, kita dekati nilai-nilai ini gitu. Oke ya. Sekarang kita coba sekarang T-nya dari A sampai B, jangan lupa. Dari A sampai B, ini T-nya. Ini adalah domain dari T. Oke ya. Lah, namanya juga numerik, berarti kita akan melakukan suatu diskritisasi. Pendekatan jelas kayak gitu itu.
nanti di selanjutnya bakalan ada jaminan errornya bagaimana nanti di teorema-teorema ya setelah ini nanti. Jadi misal ini A sampai B kita bagi menjadi beberapa bagian 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N bagian ya. Misal ini dibagi sebanyak A, berarti kan titik ini nanti bakalan A plus H. Yang titik ini adalah apa? A plus 2H. Iki jelas apa? A plus 3H dan seterusnya kan gitu. Nah ini nanti yang bakalan didekati gitu loh. Berarti apa? Kita punya misal H iki tiganya kita ganti I misal gitu. Di buku kayak gitu ya, tak tiru aja ya. Berarti apa? T yang ke I sama dengan A plus IH kan. Dengan I-nya mulai dari 0, 1, 2 sampai N. Nah, karena kita membagi-bagi sama tempat-tempat kayak gini kita bagi-bagi sampai N, semakin banyak diskritisasinya, semakin bagus nanti hasilnya. Semakin banyak daerah diskritnya ya. Diskrit semakin bagus nanti hasilnya. Nanti gitu. Oke ya. Kita dapat sekarang untuk T-nya. Oke, lagi. Lapo gimana tak hapus rek? Alah. A sampai B. Ini luasnya sebesar H, di sini juga H juga, sini juga H juga. Dan seterusnya. Berarti ini adalah A plus H, A plus 2H kan jelas. Terus ini yang sini A plus 3H dan seterusnya. Oke. Sekarang dan yang perlu kalian ingat yaitu adalah YT di sini. Jadi penyelesaian DYDT, penyelesaian DYDT ya, penyelesaian DYDT. Anggap aja YT misal gitu penyelesaiannya. Nah, iki dijamin memiliki solusi tunggal. Solusi tunggal di A sampai B. Ini jangan lupa. Nah, kalau misalkan nggak ada jaminan ini, ya bakalan banyak orang yang ragu bagaimana menyelesaikannya. Wong gak ada jaminan kan? Lah, karena udah dijamin, makanya kita tinggal mengerjakan saja sebenarnya. Kayak Oke, sekarang coba diingat Derek Taylor. Bagaimana ke Derek Taylor itu? Jadi Derek Taylor kan gini. Derek Taylor ya, bukan McLaurin, Taylor. Jadi F A0 sama dengan apa? Kok? Oh ya benar. Pendekatan menggunakan Derek Taylor apa? Fx sama dengan apa? F A0 ini didekati di sekitaran titik A0 ya. Tambahkan X min A0 ya. Habisnya apa? Dikalikan dengan F aksen A0 kan. Tambahkan dengan X min A0 kuadrat jangan lupa per 2 faktorial dengan F double aksen A0 nanti gitu dan seterusnya. Nah kan gitu. Nah di Derek Taylor ini kita akan hanya menggunakan sampai di derajat kedua. Kita hanya menggunakan sampai derajat kedua. Jadi yang ini nggak digunakan. Tidak perlu. Oke ya. Jadi kita hanya menggunakan sampai ke derajat kedua. Itu pun derajat kedua hanya dianggap sebagai error. Jadi yang ini kok, yang di belah sini, ini bakalan jadi error nanti. Oke, gitu ya. Nah, sekarang coba
jadi dari deret iki kita akan mendekati nilainya. Jadi kita akan munculkan persamaan YTI plus 1. Y apa ini? TI plus 1. Jelek nulisnya jelek sih. Susah banget ini. Jadi kita akan dekati ya. Y TI plus 1 sama dengan berapa? Oke, kita akan mendekati YTI plus 1 dari nilai di T yang sebelumnya. Oke, dari situ. Jadi kan di sini ono T dari A sampai B. Dari A sampai B ya, dari A sampai B. Oke ya. Ini kan T ya. Nah, sekian misal kita mau mencari TI plus 1, ini kan berarti T0 misal gitu. T0. Nah, di sini kan aneh sama dengan T0 kan jelas lawang waktu awal. Berarti apa? Sing ngangkene A plus H ini kan H. Lah berarti kan apa? T1 kan ini. Dan seterusnya yaitu T2. T3. Lah T2 jelas apa? A plus 2H nanti. Sini kok A plus 3H. Lah nanti gitu. Dan seterusnya. Nah, kita akan mendekati nilai Y yang ke T1 dengan nilai Y yang ke T0 nanti gitu. Kita akan mendekati nilai YT2 menggunakan T1. Jadi semuanya berhubungan. Sama, kita mendekati nilai ingat ya, YT3 dengan menggunakan nilai di YT2 nanti gitu. Jadi gampangnya ini. Kalau misalkan aku mau mendekati suatu nilai Y, misal aku nanggini YT0 ya, anggap aja Y yang awal, Y0 misal gitu. Terus di sini adalah Y0 ini adalah YT0. Di sini terus YT1. Terus apa lagi? YT2. Terus YT3. Oke, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari nilai ini berdasarkan Y0. YT2 pun juga berdasarkan Y1, mencari YT3 juga berdasarkan YT2 dan seterusnya nanti gitu. Makanya di sini muncul YTI plus 1 gitu. Nah, berarti dari mana kita dapatkan nanti YTI plus 1? YTI plus 1 bakalan dituliskan sebagai apa? apa? TI kan gitu. Ditambahkan dengan apa? Yang diketahui ya, TI plus 1 yang dicari dikurangi gini elek gini kira tulisannya. Kita hapuskan aja dulu. Berarti apa? TI plus 1 sama dengan TI, kita dekati dengan TI. Jadi kayak deret Taylor yang sebelumnya kan X min A0, di mana X-nya tidak diketahui. Kan gitu. Dengan A0-nya yang diketahui kan gitu. Nah, di sini TI plus 1 adalah TI di depan. Nah, TI-nya itu adalah T yang di belakang. Nah, jadi kan gitu. Berarti ditambahkan dengan apa? TI plus 1, iki TI yang di depan dikurangi dengan TI. Nah, nanti gitu. TI yang setelah yang iki dan TI yang sebelumnya. Kayak dikalikan dengan dia aksen TI. Loh, tadi Deret Taylor. Ya. Deret Taylor emang loh. Kalau Deret Taylor kan tadi X min A0 nang kene Y apa F A0 kan. Nah, kan gitu. Y A0 terus di sini Y aksen A0 kan gitu. Tambahkan apa kan gitu kan. Kan tadi F kita pakai, sekarang kita nggak pakai F tapi kita pakai Y.
Nah, di sini ditambahkan dengan apa? Jelas apa? TI plus 1 min TI kan gitu. Ini kuadrat per tadi 2 faktorial kan, 2 faktorial tambahkan kok ditambahkan, salah lagi. Tambahkan apa? Y aksen dikalikan Y aksen. Di sini adalah error rek wisan. X T I. Nah, kan gitu. Nah, dah selesai, kita dapat iki double aksen. Jadi iki turunan kedua kan iki. Nah, itu berarti yang di sebelah sini yang di turunan kedua bakalan jadi errormu nanti itu. Nah, berarti inti utama perhitungannya adalah yang sing atas ini. Nah, nanti gitu. Kira ya. Ingat TI-nya jelas nambah. Jadi kalau misalkan kita ada YT2 sama dengan apa? YT0 tambahkan T2 min T0 kalikan dengan Y aksen T0 ditambahkan lah sing iki diganti aja. Tadi apa? T2 min kok T2 T1 iki. Nah, kita T1 ya. Berarti apa? T2 min T1 per 2 faktorial ini kuadrat kalikan Y double aksen epsilon T1. Nah, yang ini yang bakalan jadi error nanti gitu. Oke ya, semoga dipahami lah. Nah, di sini penyelesaiannya dari persamaan iki, dari persamaan diferensial bakalan didekati dengan YTI ku mau rek. Nah, berarti penyelesaian, anggap aja penyelesaiannya itu dari dt-nya anggap aja W. Di buku WI setara dengan Y yang ke TI. Oke, gitu ya. Oke, paham di situ? Nah, sekarang kita manfaatkan persamaan ini untuk melakukan penyelesaian. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi kan ini kok error, tak hapus aja ya. Bakalan jadi error nanti. Oke. Oke. Kita punya syarat awal ini aja anggap aja W0 gitu. Jadi W0. Nah, W0 ini jelas ya, ini pasti diketahui sama dengan di buku alpha, berarti alpha aja di sini. Kita pakai bukunya Burden ya, seperti biasa ya. Burden analisis numerik. Oke. Tadi berdasarkan persamaan ini, nanti kan gitu. Jadi dapat apa? W1 kan gitu, sama dengan iki nanti jadi W0. W0 ditambahkan dengan apa? T. Nah, T1 min T0 kan gitu. Kalikan Y aksen T0 kan nanti gitu. Nah, kan ya apa kok Y aksen T0, salah lagi. Turunan pertama ini kan berarti nggak diturunkan kan, berarti kan ya. Berarti apa? Y ke T0 kan seharusnya gitu. Seharusnya kan gini. Lah, tapi kita sekarang gunakan yang F-nya aja. Nah, berarti di sini apa? F apa? T0, W0. Kita manfaatkan T0 nya sekarang. Berarti apa? W2 sama dengan W1 tambahkan T2 min T1 kalikan F T1, W1 nanti gitu. Nah, T2 min T1 ini juga biasanya sih ya, diambil sama.
dan seharusnya diambil sama gitu loh. T 0 terus T3 sama dengan juga ini T3 min T2 dan seterusnya, ini diasumsikan sama dengan H karena T nya udah kita bagi sebanyak H bagian gini. Oke ya, lah berarti kita punya sebarang WI kan gitu. Anggap aja WI sama dengan apa? WI plus 1 lah. WI plus 1 sama dengan WI ditambahkan T1 min T0 kan seharusnya, atau TI plus 1 kurangi TI kan gitu. Nah berarti kita anggap aja H, berarti karena ini H. Nah berarti di sini adalah F TI, WI. Nah gitu. Kita punya IKO. Berarti kalau misalkan kita cari W3 gimana? W3 sama dengan W2I loh kak, iki I plus 1 loh ya, iki I plus 1, iki I tambahkan T3 min T2 kan seharusnya, tapi T3 min T2 kan sama dengan H, berarti kan ini H, berarti di sini F T2, W2. Nah nanti gitu. Oke. Biar lebih jelas kita akan ke contoh soalnya langsung nih. Oke ya, biar lebih jelas kita akan langsung ke contoh soalnya. Oke, misalkan kita mau menyelesaikan suatu persamaan diferensial, ini yang dicontoh adalah gini, Y aksen sama dengan apa? Y min T kuadrat plus 1. Kita mencoba untuk menyelesaikan persamaan itu. Nah di sini T-nya dari 0 sampai 2, berarti 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2 dengan syarat awalnya yaitu Y0 sama dengan 0,5. Nah sekarang gini, dari T nya 0 sampai 2 kita bagi H kan, berarti ini apa? Misalnya ini H, di sini berarti H kan, sini nek misalnya bagi H lagi, berarti di titik ini adalah 2H 0 plus, berarti kan 0 KCE sebanyak H, berarti kan ini titik ke H, titik yang ini adalah titik ke 2H, 0 plus 2 kali H kayak tadi ya. Nah berarti sekarang terus simple aja, berarti apa? W0 jelas sama dengan 0,5 karena W0 sama dengan Y0 syarat awal. Nah berarti sekarang apa? WI nya I plus 1 lah, I plus 1 berarti sama dengan WI kan gitu, tambahkan H kalikan F T, WI kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya kita mau membagi Y0 nya sebanyak berapa kan gitu. Kok Y0? Sekarang pertanyaannya kita mau aduh kok error otak korek tang itu gimana lagi, cemumut kagak, susah ini. Tar. Jadi ya segini kira karena bangun tidur otaknya ada error nih. Ku tak ingin. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dari T-nya 0 sampai 2 ini kita mau membaginya. Jadi membagi 0 sampai 2 itu sampai berapa kali? Kalau di buku ini dibagi sebanyak 4 kali, makanya hanya ketemu 0,5. Jadi H dari 0 sampai 2 ini ya. Dari 0 sampai 2. Ini mau dibagi 4 ya. 1 2 1 2 3 4. Iki H-ne dan 0,5. Nah berarti kan di sini kita titik 0,5, T 0,5. Nah gini kok titik 1, sini 2. Soalnya sini hanya 0,5. Iki 1, iki 1,5 sorry. Terus yang sisanya adalah 2. Kan nanti gitu. Nah berarti kita ada 5 nanti, ada 5. Kemungkinan ada 5 W yang kita bisa peroleh.
dari apa? Dari W0, W0 kita peroleh, terus W1, nah kan sini. Berarti kita ada W0 yang kita bisa peroleh, W1, W2, W3, W4, nanti gitu. Nah biasa nih penyelesaian ini bisa digambarkan di dalam grafik di MATLAB nanti, atau di Maple, terserah kalian. Ada yang menggunakan Python juga boleh, enak banget, gampang. Oke ya, kita mulai sekarang. Bagaimana kita mencari W-nya? Sekarang W0 jelas sudah diketahui kan? Warna apa ya rek? Biru aja ya. Masa warna pelangi rek? Oke. Sekarang W1. Kita akan mencari W1 karena W0-nya udah diketahui kan? Jelas rek, W0 pasti diketahui. Kalau misalkan W0-nya gak diketahui ya bisa error nanti. Oke. Maksudnya kitanya yang error. Bukan permasalahan nih. Berarti W1 berarti sama dengan W0 tambahkan H. Ingat, H ini kita bagi menjadi 4 bagian 0 sampai 2, berarti H-nya adalah 0,5. Dari mana 0,5? Kita mau membagi sebanyak berapa gitu loh. H ini di buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Berarti apa? 2 dikurangi 0 per 4. Dari sini 2 dikurangi 0 per dibagi 4 bagian. Maksudnya dari sini dibagi 4 daerah. 1 ini satu ya, ini daerah pertama, ini daerah kedua, ini daerah ketiga, terus sisanya daerah keempat. Nah maksudnya gitu, bukan dibagi titiknya loh ya, tapi dibagi daerahnya seperti biasa. Terserah sih kalian mikirnya dibagi titiknya juga boleh, tapi dibagi, kalau aku lebih terbiasa ini membagi ke daerah daripada titik. Jadi kalau misalkan dibagi daerah sebanyak 4, berarti titiknya nanti ada 5. Jadi gitu. Oke, kita lanjutkan. W0 H ini 0,5 kan berarti. Nah di sini apa? F-mu T yang ke 0, oke, koma W0. Nah nanti gitu. Oke ya. Nah, di sini Y aksennya adalah WI plus 1. Oke ya. Berarti apa? Sama dengan W0 kita dapat dari sini. Berarti apa? 0,5 tambahkan H nih kita ambil 0,5. Lah, kita kurung FT0, W0 ini dituliskan sebagai apa? W0 kan gitu dikurangi T0 kuadrat ditambahkan 1. Loh, dari mana ini? Ini kan Y aksen musik kan Y aksen sama dengan apa? Y min T kuadrat plus 1 kan gitu. Nah, sing iki jadi WI plus 1 yang Y aksenmu. Nah, yang Y biasa iki jadi WI kurangi TI kuadrat tambahkan 1. Nanti gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kita let's masukkan semua nilainya. Oke, di sini sama dengan 0,5 tambahkan 0,5. Lagunya nggak ada semangat rek. Oke, W0 nya adalah 0,5 juga tuh. Dikurangi apa? T0 jelas dari sini. Berarti T0 nya kan berarti 0 kuadrat ditambahkan 1. Ini pada saat dihitung nanti bakalan hasilnya 1,25. Nanti gitu. Oke ya. Hitungan dewe nggak percaya wes. Tadi ini kan dibagi sebanyak 4 sih ini, dari 0 sampai 2. Kalau dibagi sebanyak 4 berarti kan hanya di sini 0,5. Berarti iki pas di titik T-nya yaitu 0,5. 0,5 berjarak 0,5 lagi, berarti kan ini pas di titik 1. Dari 1 berjarak 0,5, berarti ini pas di titik 1,5 kan gitu. Nah sisanya kan jaraknya 0,5 pas di 2 kan nanti gitu. Oke ya, diingat 0, 0,5, 1, 1,5 sama 2. Oke, dari situ. Nah sekarang kita bisa cari W2 ya berarti. W2 sama dengan apa? W1 tambahkan H F jelas T1 kayak ya T1 bukan T0 lagi. W1. Oke, kita masukkan. W1 nya adalah 1,25
hanya tetap 0,5. FT1W1 berarti apa? W1 min T1 kuadrat tambah 1. Oke, masukkan lagi 1,25 ditambahkan dengan 0,5. Sini W1 nya adalah apa? W1 nya kan sudah tahu, 1,25 dikurangi T1 kuadrat kan, ya kan, T1 kuadrat. Nah, T1 nya tadi apa? Jarak 0,5 kan, berarti apa? 1 ya, 1 kuadrat ditambahkan 1 kan gini. Nah, ini pada saat dihitung bakalan hasilnya adalah 2,25. Nah kan, gini aja ada yang salah loh, Rek. Kalau misalkan teman-teman baca, coba di stop dulu apa yang salah kira-kira. Apa yang salah? Oke, udah nemu ya. Jadi yang salah adalah satu ini, Rek. Satu ini. Ya kan? Satu ini kan yang salah. Soalnya pada saat di W1 kita menggunakan 0 kuadrat. Nah, kita gunakan 0 kuadrat di itu W1. Kita gunakan T0. Berarti kita gunakan T1 kan. Nah, T1-nya tadi apa? 0,5 seharusnya. Lah, itulah salahnya. Karena otakku juga sudah error. Iki jam 1 pagi aku baru bangun tidur, anjas. Berarti kita ganti karena kita melakukan kesalahan, karena bodohnya gurumu ini. Jadi kita gunakan 0,5 dikuadratkan tambahkan 1. Ini kalau dihitung kebetulan aku ngintip buku, Rek. Hasilnya 2,25. Nah, aku gak ngintip buku, aku ngitung dhewe, Rek. Kejem kon nek aku ngitung dhewe. Oke, setelah W2 berarti sekarang kita cari W3. Nah, W3 berarti apa? W2 tambahkan H kan gitu, F T2 plus W2 jelas. Oke ya, berarti W2 nya 2,25 tambahkan hanya 0,5. FT2 berarti apa? FT2 W2 kuadrat, oke ya, dikurangi T2 kuadrat, oke, tambahkan 1. Nah, gini. Oke. Kalau misalkan ini teman-teman sih bingung, di stop dulu, dipikir baik-baik, difikirkan baik-baik dan difikirkan pelan-pelan sampai paham nanti gitu. Di stop aja dulu videonya juga, it's okay gitu loh. Biar maksimal gitu pahamnya. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan W3 ini dimasukkan semua nilainya, pasti hasilnya ketemu 3,375. 3,375. Nah, sekarang yang terakhir yaitu W4. Nah, W4 berarti pada saat T-nya pada saat di terakhir sendiri kan, di W4 sini ya. W4. Itu kan? Nah, kan ada T0, T1, T2, T3, T4. Ada 5 kan? Nah, berarti kalau W4 kita udah ketemu berdasarkan nilai W3 nanti gitu. Jadi kita nggak perlu cari W5. Kalau W5 ya engko lah dibagi lagi lah titiknya nanti. Titiknya sebanyak 5 kali nanti. Kalau titiknya 5 berarti ada titik 0, 1, 2, 3, 4 kan. Kalau titiknya 6 nanti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok mulai dari 0? Karena kalau misalkan mulai dari 1 itu cuma di MATLAB. Kalau di lainnya biasanya mulainya dari 0, kebanyakan gitu. Maple kalau nggak salah mulainya dari 0. Indeks itu mulainya dari 0, jangan lupa. Tadi kita ketemu W4. Nah, W4 berarti sama dengan apa W4? Sama dengan W3 ditambahkan H kalikan, ini koma ya, ya, bukan plus ya. F T3, astaga, salah ketik lagi anjas.
F T3, W3. Lah berarti sama dengan W3 nya ketemu 3,375 kan gitu. Bentar ya, lagu Viera nya enak ya. Aku lagi suka lagu Viera nih dari dulu perasaannya. Anjas iklannya. Oke, hanya tetap 0,5. Jangan lupa hanya 0,5 tuh. 0,5 F3 jelas apa? W0 kayak kok W0 lagi W3 anjay. W3 dikurangi T3 kuadrat ditambah 1. T3 nya jelas pakai yang 1,5. Oke, ini kalau kamu masukkan 3,375 ditambahkan 0,5, sini adalah 3,375 dikurangi T3 nya adalah 1,5 kuadrat ditambah 1. Ini kalau teman-teman hitung pasti ketemu hasilnya adalah 4,375. 4,375 kok 375. Nah gitu, ini dari W1, W2, W3, W4. Lah udah kita ketemu penyelesaiannya ya W1, W2, W3, W4. Ini kalau misalkan pembagian daerahnya semakin banyak bakalan semakin smooth nanti hasilnya, itu bakalan bagus sekali nanti gitu. Berarti apa, kita ketemu penyelesaiannya. Jadi kalau misalkan digambarkan nanti dalam grafik nanti gini, T yang di sini Y kan dari 0 sampai 2 kan. Pada saat nang kene berarti kan iki hane 0,5. Berarti kan iki titik 0,5. Nah, di sini ada grafik sebesar 1,25. Nah, nanti kan gitu. Terus nang kene kan berarti 1. Kalau 1 berarti hasil Y-nya adalah 2,25. Berarti iki nang kene 2,25. Dan seterusnya. Itu cara menggambarkan grafiknya. Nah, iki sih patah-patah soalnya ya kecil banget gitu loh. Kecil banget masihan. Oke ya. Sekarang semoga teman-teman udah paham lah ini caranya. Dan di contoh selanjutnya pun juga kayak gitu. Cuman di sini kalau di contoh, kalau teman-teman lihat di ikan example 0 paling ini apa ini? Oh, illustration, cuman ilustrasi. Nah, kalau di example 1 dia mau menggunakan apa ini? Sama sih ini 0,5. Jadi gini, di example 1, di contoh 1 atau example 1, dia juga mendekati penyelesaian ini kira Y aksen sama dengan Y min T kuadrat plus 1. Oke ya. Lah, di sini dia hanya dibagi menjadi 0,2. Dari mana dapat 0,2? Berarti H sama dengan apa? 2 dikurangi 0 dibagikan dengan berapa? 0,2 bagi 10 kan? Iya kan? Nah berarti dari T iki, dari T0 atau 0 sampai 2 iki dibagi menjadi 10 bagian 0,2 kan gitu. Berarti kan di sini titik 0,2. Sini berarti titik 0,4. Terus lanjutin 0,6 dan seterusnya kan gitu. Sampai ke titik yang kedua. Kan gitu. Oke, situ kan. Itu yang di example 1. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk di programnya. Kita akan buka buku kembali dan terus dengarkan apa yang saya dongengkan di sini. Dan jangan tidur. Oke ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi mainlah bikin kopi dulu. Oke ya. Oke, semoga musiknya nggak mengganggu lah, karena kalau misalkan nggak gini aku pasti ngantuk ini, malah error semua nanti.
Oke, ini kan contoh yang tadi udah tak jelaskan ya, dapat dari mana, dan ini juga ini sama. Lah, ini untuk programnya, untuk algoritma, bukan program sih, algoritma ini. Kita akan coba ini. Dan kebetulan aku tidak pernah beruntung di kelas kalian ini. Tak cari programnya hilang juga ini ternyata. Ya, nasib. Jadi aku mesti membuat program secara langsung di sini. Lagi. Jadi bakalan juga lumayan lama. Tapi sebelum aku ke buat program, bakalan tak jelaskan beberapa poin sedikit ini sini. Jadi, ini kayak yang di gambar 5.2, 5.3, 5.4 ini ya. Jadi kalau misalkan mau menyelesaikan suatu grafik Y-aksen FTY ini, Y-aksen FTY ini kan yang mau didekati sih sebenarnya. Kalau n-nya sedikit, jadi pembagian antara A sampai ke B ini. Ingat tadi A-nya kita mulai dari 0. Sebenarnya bebas, nggak mulai dari 0. Bisa jadi min 1, min 2, 0, 1, 400, 500, terserah yang bikin permasalahan maksudnya. Masalah tuh hanya di sini matematika ya. Terus B-nya ini juga bebas, tergantung yang buat soal. Oke, kalau misalkan ini cuma dibagi cuma sedikit, yang kok ini kayak slope titik cilik banget, jadi jelek banget hasil kalau cuma satu. Tapi kalau semakin banyak bakal nanti semakin bagus, meskipun tetap nanti ada jarak antara grafik penyelesaian yang asli dan yang pendekatan, bukan yang palsu, yang pendekatan. Oke ya. Jadi secara, kalau misalkan contoh yang sebelumnya ini kan, nah penyelesaian secara eksak atau yang asli secara analitik ini gini, bukan memakai pendekatan gitu. Lah bagaimana Pak kok bisa dapat itu? Ya hitungan dewe anjay, males lah ngitungin gimana, kita nggak bahas itu. Kawan-kawan aja kalau misalkan tanya, tapi kalau misalkan mau tanya juga nggak apa-apa, bisa tanya langsung, tapi yang nggak bakal tak jelaskan di video. Paketan kayak ngawur aja. Oke ya. Lah, ini kan di sini dia dibagi menjadi 0,2 bagian untuk H-nya. Kalau di sebelumnya kan 0,5 ilustrasinya. Kalau di sini dia pakai hanya 0,2. Itu berarti dari 0 sampai 2 dia dibagi sebanyak 10 bagian. Makanya di sana ada 10 bagian. Lah, cara ngitungnya sama, tapi hanya nanti tinggal diganti 0,2 gitu aja. Enak banget. Oke ya. Nah, seperti itulah. Lagi apalagi ya, nah sebentar. Lah di sini aku akan menjelaskan sedikit juga di masalah di bab selanjutnya kira. Bab selanjutnya bakalan juga tak jelaskan, tapi nggak sekarang mungkin. Jadi, maksudnya bab selanjutnya itu subbab di bagian selanjutnya. Jadi ada beberapa lemanya dari Euler method untuk errornya, error bounds of for Euler method ya. Kayak ada beberapa bisa kalian baca sendiri. Jadi kayak untuk setiap x lebih besar daripada min 1 terdapat positif m, sedemikian hingga kita mempunyai 0 kurang dari sama dengan 1 plus x pangkat m kurang dari sama dengan mx pangkat mx nanti gitu. Jadi lema-lema yang nanti bisa menjelaskan bagaimana kita mendapatkan dengarani error nanti. Errornya dari kayak gitu ya, metode Euler. Jadi suppose f is continuous and satisfies elliptic condition. Jadi diberikan f, sorry ini rotok fals ini bahasa Inggrisku. Diberikan f continue dan memenuhi kondisi elliptic dengan konstanta L pada domain ini. Dan terdapat konstanta m sembilan hingga y double aksen mutlaknya kurang dari sama dengan m, maka yt denotes memberikan menyatakan ya bahwa suatu solusi yang tunggal dari permasalahan nilai awal iki dengan W0, W1 sampai Wn adalah suatu pendekatan dari metode Euler, pendekatan secara umum dari metode Euler untuk suatu positif nilai n yang positif, maksudnya n yang i itu mang loh, 1, 2, 3, 4, W0, W1, W2, W3 sampai Wn, dan ini adalah errormu kurang dari situ. Dan semakin banyak n nya bakalan semakin bagus hasilnya gitu.
Oke ya, gitu aja untuk ini. Kita akan coba untuk membuat suatu program ya sekarang gitu. Oke, bagaimana cara mengetahui program kita benar atau enggak nanti? Ingat gak, ini aku juga secara langsung ini seperti biasa ini. Wasem banget programku hilang ya. Karena udah gak nutut waktunya, dia wis nekat aja lah, wis bodoh-bodohan lah ini, bodoh-bodohan di sampai kalau misalkan dilihat orang lain juga malu juga kalau misalkan nyandat di situ di YouTube ini. Aku susah untuk mengedit di YouTube video ya, dia ya segini gini lah. Kalau misalkan aku nyandat ya udah, ya sih aku nyandat temenan itu berarti. Oke, kita ke example satu aja. Ini kan dibagi 0,2, TI-nya berarti 0,2i, terus W0-nya jelas kan. Penggambaran selalu W0 juga pasti dituliskan. Tapi penyelesaiannya juga dari W1, W2, W3, W4 dan seterusnya itu tadi. Tapi W0 ini juga kondisi awal yang menyatakan nilai Y yang awal nanti gitu. Jadi ini harus juga digambarkan. Nanti gitu. Oke ya, berarti kan Y aksennya Y min T kuadrat plus 1. Oke, kita akan coba ke MATLAB-nya langsung. Bentar. Ini adalah jika aku garap penelitiannya temenku ini. Pendekatan Newton yang dulu. Oke. Jadi kita kan mau menyelesaikan ini, kita mau ini menyelesaikan yang YT kuadrat. Lah ini kan fungsi FTY, berarti kita harus punya fungsi loh ya. Kita harus punya fungsi. Berarti kita anggap aja yang program asli. Oke, itu ya. CLC clear all, sorry. CLC clear all. Nah, clear all. Gitu. Nah, sebelum kita ke sini, sebelum kita lanjutkan A-nya berapa? Kalau A-nya kan tadi nilai awal kan, A kurang B, anggap aja. Tadi kan T-nya di antara A sampai B, berarti A-nya yang awal yaitu 0 kan tadi. Terus habis itu B-nya yaitu sama dengan 2. Kan gitu kan ya. Nah, setelah itu apa? Hanya kan, H kan ke delta T ngono lho rek. Dengan luasan daerah masing-masing yang dibagi sebanyak rentan tertentu. Itu kan H kan tadi. Berarti apa? B dikurang A dibagikan dengan N. Nah, N-nya berapa? Terserah. Kalau di buku tadi yang dicontohkan, yang di SMP 1 berarti N-nya sama dengan 10 kan nanti gitu. Nah, ini kan nanti kok ketemu H-nya 0,2. Kan gitu aja kan. Nah, sebabnya kita save dulu aja. Kita save. Tadi nanti fungsi sama yang utama ini harus diletakkan dalam satu folder. Saya gak bingung kok programnya. Dalam satu folder. Misal kita mas buat folder baru ya misal. Foldernya apa jenenge? Euler. Saya muka-muka kayak hilang mana? Metode Euler. Oke, kita judulnya di program yang inti. Terserah mau diganti judul atau enggak. Kalau aku sih mau ganti judul. Nah, kayak gini kan hanya pasti ketemu 0,2 nanti kan ya. 0,2. Boleh pakai format long kayak seperti biasa juga boleh. Lah karena aku juga lupa format long itu yang seperti apa. Jadi coba aku tak mengintip beberapa programku yang lalu dulu. Ada beberapa sintak yang aku juga lupa ingat lah. Nggak enak banget lupa ingat. Cuman karena mungkin usia ya, anjas aku sih 6. Pakai format long seharusnya. Oke, format long ya. Pas saya lah bawahi situ pakai format long biar nanti panjang seperti di buku hasilnya ya. Biar panjang kayak gini. Nek kakak ini kayak enak kayak. Biar enak hasilnya. Oke ya. Lagi kita tutup aja. Karena kita butuh fungsi, jadi kita buat fungsi di sini. Lah, karena aku juga lupa bagaimana membuat fungsi, kita intip lagi programku yang lalu. Visi gini. Oke, kita astaga laga. Simulasi. Oke, sini. Nah, cara membuat fungsi kan gini. Fungsi D sama dengan kan gitu. Oke, kita gini. Anggap aja
function. Apa enaknya jenenge? Sing lain kan? Berarti Z sama dengan gitu ya. Z sama dengan di sini setiap parameter dimasukkan. Berarti apa? Aku akan masukkan setiap nilai parameter. Nama fungsinya misal f. Terserah. Nah, f-nya kita cari sini. Nah, f kan ini f y. Lah kita butuh nilai y sama t kuadrat plus 1. Lah, y-nya tadi kan diganti w0. Terserah sih tapi mau w0 atau t. Terserah. Nah, sekarang anggap aja t yang ini, koma y gitu aja ya, apa ya? Y. Nah, sekarang setiap fungsi pasti ada n nih. Masuk. Nah, sekarang berarti z sama dengan kita intip lagi. Anjas, ini tutorial anjas. Oke ya, berarti di sini adalah fungsi yang akan diselesaikan. Berarti y min t kuadrat plus 1. Berarti di sini pasti y min t pangkat 2 plus 1. Oke gitu, kita tutup aja. Soalnya nanti bakalan tak running sampai banyak sekali nanti. Oke ya. Oke, karena aku lupa lagi, jadi yo tak buka lagi. Pengintipan program. Wah, ngintipan lagi. Oke. Oke, bagaimana cara memanggil fungsi ini? Aku lupa ingat dari apa? Oke, masuk. Kan nyandat kan aku kan aku gak percaya ya. Nyandatan ya. Oke, tadi di program sini kita pakai W kan ya. Oke, kita ikuti aja. Kita ikuti ya. Kita pakai W0 kan. Dah, kita kan udah apa namanya W sini. Steps yang pertama yaitu H B min A tadi udah, T-nya yang awal A min B udah ya tadi. Ini kan T-nya tadi A sampai B. Di TA sama TB tadi ya. Waktu ini ya. Oke, waktu. Yang N sama dengan 10 diskritisasi. Yang H ini untuk mencari H. Nilai H berdasarkan diskritisasi. Oke ya, nilai H ini ketemu. Berarti sampai H pun kita udah. Ingat, B sama A adalah waktu ini ya. Nah, sekarang ini kita butuh W kan berarti. Lah, karena W-nya itu banyak kan nanti nilai-nilai. Berarti kita butuh W-nya banyak. Anggap aja W sama dengan zeros ini. Zeros dari n,1 karena kita membaginya sebanyak 10. 1 kenapa? Berarti ini vektor ukuran n baris dan 1 kolom. Boleh 1,n juga boleh, nggak masalah. Terserah kalian. Kalau misalkan cuma zeros n, nanti ujungnya bakalan jadi gampangnya mesti gini, enggak, saya tak tokno wis. Nah, tak keluarkan. Nah, kayak gini hasilnya W yang bawah gitu. Kalau misalkan iki n aja, iki n aja, kok 10 kali 10 dari gini. Kalau 1,n, kok nanti gini. Nah, kan enak. Nah, kenapa kok jangan usahakan ada 1? Nanti bakalan tak jawab. Sebenarnya n,1 atau 1,n nanti bisa saja. Semua ini boleh. Soalnya kita tinggal ngutek-ngutek WI gitu aja. Kita tinggal menghitung di WI-nya. Jadi nangkene kok tinggal gini aja. Jadi kan n,1 kan gini, tak tutup ya. Aku tinggal W, misal W0, W nilai awal ya, W nilai 0 sama dengan barang gitu. W0 nya tadi 0,5 kan yang di persoalan 0,5 ya. Y0 0,5 W0 ya berarti ya. Berarti kan 0,5. 0,5. Nah, kenapa kok enggak 0,1 misal gitu, 0,1. Lah, boleh 0,1 boleh, tapi gini pun juga boleh. Ngono loh. Gini pun juga boleh. Kalau nggak percaya kita coba aja. Nek balas berarti salah. Lah, indeks mas, oh iya sorry, iki 1, ingat mulai dari 1 ya, mulai dari 1.
Oke, lah kan nggak false sudah, W-nya nanti gini yang bawah, nah 0,5 kan. Lah kalau misalkan ini dibalik juga bisa aja 1,n. Nah nggak false kan, nah udah berarti nanti 0,5 jajar ke kanan semua gitu nanti gitu. Nah kalau misalkan cuma n aja lah aku juga nggak tahu bakalan terjadi apa, soalnya ini ukuran n kali n jelasnya. Ah nggak false ternyata, tapi diisi di mana nilainya? Ternyata berarti diisi di kolom pertama baris kolom pertama baris pertama. Tapi nanti nggak, agak membingungkan nanti bakalan di program kalau misalkan cuma dibuat kayak gini. Jadi aku biasanya cuma n1,1 gitu. Jadi di sini tinggal W1. Oke, kita dapat W1 nya sekarang. Oke, kita lanjut. For i sama dengan 1 sampai n. Oke, siap. For i sama dengan 1 sampai n. Ingat, di Maple ini mulai dari dia mulainya dari 0 kan. Tapi dia kan di sini kan dia dari 1. Lah, berarti kita mulainya dari 2. Sebenarnya anak Maple itu mulai dari 0. Kenapa kok di sini for-nya dari 1? Soalnya kita mau menghitung nilai di depan. Gitu loh. Nah, di program sini ya diketahui kan W0. Berarti W yang awal udah. Berarti W1 kan belum. Kan gitu. Terus W2 juga belum, W3 juga belum. Nah, sekarang kita W1-nya udah. W0 kita fales, nggak mau. MATLAB nggak mau. W0 nggak didefinisikan di MATLAB, tapi W1. Berarti kita harus cari W0. W2 gitu loh. Makanya sekarang kita for-nya pasti mulai dari I sama dengan 2 sampai N nanti gitu. Kok hilang di for I sama dengan 2 sampai N nanti gitu. Aku biasanya langsung ke N ya ini. Tulis deh kayak biar gak false programnya aja. Ya. Kita lanjutkan. Set W oke. Set berarti W yang ke yang ke I kan berarti sama dengan apa? W yang ke I kan bergantung pada W yang sebelumnya. Berarti apa? Ini kan W itu kan cuman W aja. Tapi kan ini nilai W yang sebelumnya. Berarti kita butuh W yang sebelumnya. Kalau karena iki I, berarti W sebelumnya adalah apa? I-1 kan. Jadi kita mau mencari nilai W2 berdasarkan W1. Nah, sekarang apa? Ditambahkan. Nah, ditambahkan akhirnya kan apa? HFTW. Berarti H ini kan tadi udah dikalikan dengan anjas dikalikan apa? F T nya koma W apa? W I-1 mana? Kan tergantung situ. I-1 ini adalah fungsinya kan gitu. Oke ya, berarti apa? Kita harus buat fungsinya yang sesuai. Kita ngintip dulu. Oke, F1 situ. Oke, di F1 sini F1. Oke. Udah, berarti dia kan tadi fungsi kita. Namanya udah F. Dan jangan lupa ini simpanan disimpan di folder yang sama. Kita cari folder kita tadi. Metode numerik Euler. Nah, di sini kan tadi aku file utama tak simpan. Terus iki aja diganti-ganti, engko sik. Nama filenya jangan diganti-ganti. Wis manut aja nanti. Biar kok false, kok programnya false nanti bingung. Wis kene ae. Nah, sudah ya, gini aja. Dah, iki usahakan ditutup aja. Dah kalau feelingku feeling ini udah benar, udah sesuai. Terus T-nya jangan lupa, T-nya kan masih belum dihasilkan di sini. Nah, sekarang kita buat T-nya dulu. T-nya kan kita nggak tahu. Jadi for I sama dengan 1 sampai N. Oke ya, N dulu. Kita buat T-nya. T yang ke I berarti sama dengan apa? A kan ya, nilai awal yang A ini ditambahkan dengan apa? H kan tadi hukum apa? Rentannya kan sebanyak 0,2 berarti dikalikan I-1
jamin ini benar atau enggak ya nggak tahu, kita hitung aja coba. Loh ini oh alah belum tak tutup Pak. Sebentar, ada masalah sedikit. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini kok ono W apa nih dia? Oh W nih ya. Ada yang nggak tutup. Oh ini W-nya ini ya. Oke, apakah ini benar T-nya? Oke, kita cek aja. Langsung ketik nang gini atau bisa lihat dari sini, boleh. Aku biasanya lebih gampang nang gini. Coba 0 ya. Yang T awal 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Benar kan? Hanya kan berarti 0,2 di sini. T1, T2-nya 0,2, T3-nya 0,4, T4-nya 0,6. Benar semua kan? Oke. Teman-teman bisa menghitung T ini di dalam for yang di bawah ini juga boleh. Terserah kalian. Tapi aku biasanya lebih nyaman yang gini. Nggak tahu aku lebih nyaman. Jadi kadang-kadang nggak nurut program nggak apa-apa kan ya. Maksudnya nggak nurut algoritma juga nggak apa-apa. Oke, sekarang tinggal kita ke T langsung aja. Karena kita udah definisikan iki, berarti kita nggak pakai iki definisikan ini. Nggak perlu benar-benar nggak perlu. Berarti di sini langsung aja TI. Oke, dah. T apa? TI min 1 jelas T yang sebelumnya. Kok T yang sebelumnya? Sih, kita lihat dulu bukunya. Anjas. T yang ke apa ya? Oh, yang ke T yang ke sebelumnya kan, bener kan berarti TI min 1. Nah ini kan I plus 1 tuh, berarti yang ini pasti I. Nah berarti dia pakai yang ke TI aja. Oh iya, W1 di sini pakai W T0. Oke, berarti benar, berarti dia ada TI min 1 lah gitu. Apakah ini benar? Nggak tahu, kita cek. Oh ternyata nggak ada masalah, berarti ini udah benar. Berarti penyelesaiannya yang gue adalah tinggal ketik truk. Nah ini dia hasilnya. Oke, untuk mengetahui benar atau salahnya kita cek buku. Nah ini kan hasilnya. Nah ini pendekatan W nya. Ini pendekatan menggunakan apa ini? Ini apa ini? ND actual values. Oh, oke, berarti ini adalah nilai asli di mana dia dapat tidak menghitung penyelesaian yang sing iki. Oke ya. Lah berarti ini adalah nilai asli. Yang aslinya adalah yang Y, yang bukan palsu, pendekatannya adalah yang Y. Kita cek. Yang kedua adalah 0,8 sama 1,152. Oke, kita cek sekarang. Oke, 0,8 1,152. Yang ketiga adalah 1,5504 sama 1998. 1,5504. Wah, benar kan udah? Ya udah. Nah, sekarang kalau misalkan mau menggambarkan grafik kayak gimana, Pak? Nah, tinggal gini aja. Plot ya, plot T sing iki kan vektor juga, koma W. Berarti T iki T vektor, terus W iki W vektor. Lah tuh udah ketemu. Udah gitu aja. Masih basi maksudnya. Dulu lahir bulan ini. Lah iki hasilnya. Udah gitu aja. Apakah benar? Ya benar ya, ngawur ngen ya. Lah, iki lebih umum. Kalau misalkan ini n-nya tak bagi 100, bagaimana? Ya udah tinggal gambarkan aja, ya udah gini aja udah. Gitu. Iki T ya, iki T yang di sini adalah W. Tinggal ganti aja. Lah, gitu caranya. Apakah metode ini benar? Ya insya Allah benar kalau misalnya jaminannya. Lah, untuk di video selanjutnya bakalan tak jelaskan masalah yang iki. Ingat ya, iki cuman masih satu persamaan. Kalau misalkan dua persamaan, tiga persamaan dalam sistem kayak sistem dinamik itu bagaimana? Ya bisa dihitung lah. Nanti lah itu bisa lah. gampang. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan segera ditanyakan biar di video selanjutnya bisa tak jawab nanti. Oke ya, gitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum. Sebentar.
Udah ya, nggak ada yang mau tak sampaikan lagi, udah cukup gitu aja. Kalian dengarkan dan tanyakan, boleh tanya di komen, dan usahakan nanti absennya tak lihat di bawah ya, di komen ya. Jadi komen di bawah dan absen di situ, nggak masalah. Tapi yo wis sebutno jeneng ae aja. Misal ngene, Indra hadir, nah ngono. Ngono. Aja Indra nomor absen iki, wah aja terlalu formal ngono. Jelek banget engko. Oke ya, gitu aja. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan semoga kalian memahami apa yang tak jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri karena aku juga banyak ngomong juga di sini. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.